Saat ini kita udah kembali bounce back setelah penurunan yang kemarin pagi terjadi dan ini juga udah kita ekspektasikan ya. Jadi setelah kita breakout, abis itu ternyata kita dump cukup parah di sini ya. Jadi koreksinya agak nggak sehat teman di sini kalau bisa gue bilang ya. Meskipun so far masih di dalam pattern yang satu ini ya. Jadi kita breakout lalu kita retouch pattern ini. Tetapi ini cukup parah gitu. Ini hanya terjadi dalam 12 jam aja. Tetapi so far kita so good teman, Bitcoin udah kembali bounce back lagi menuju ke area level 30.500. Saat ini kalau menurut kalian kira-kira Bitcoin bakalan breakout, lanjut breakout di sini continuation, atau kira-kira saat ini kita bakalan break support ya, mungkin kalian bisa open posisi long atau short. Di sini gue bisa saranin salah satu platform BingX dengan fee futures yang paling rendah di antara market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gue adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Kalau di sini hanya dikenakan 0,2%, kalau tempat lain bisa 0,5 sampai 1%. Selain itu dia juga memiliki keunggulan yaitu fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Jadi di sini untuk memberikan sedikit summary aja, banyak banget orang yang nggak ngelihat support kritis ini untuk Bitcoin teman. Jadi kita masih so far sejajar dengan pola symmetrical triangle ini yang sebenarnya hasilnya udah ketahuan ya. Ini kita udah break dari symmetrical triangle ini. Setelah itu kita terkoreksi kembali ke dalam support dari symmetrical triangle ini. Sebenarnya ini adalah resist yang saat ini sudah berubah menjadi support teman ya, karena kita udah breakout lalu kita retouch lagi pattern ini. Kita sentuh kembali teman sebagai support terkuat dan saat ini kita mantul kembali ke area level 30.600. Pertanyaannya adalah apakah kita bakalan goes back down di sini ya, atau dari sini kita bakalan pelan-pelan naik ke atas. Nah di sini gue akan ngasih pendapat dan pandangan pribadi dari gue sendiri. Beberapa fakta yang kita tahu ya, yang pertama untuk Bitcoin bahwa ketika momen dia bearish seperti ini teman ya, lalu kita sideways cukup lama di sini. Nah kalau misalnya kita ubah dari sejarah sebelumnya, misalkan yang tahun lalu terjadi pada Bitcoin ya, ini fase bearish yang terjadi di bulan Mei, let's say ya. Ini setelah kita udah mengalami banyak sekali bearish teman, kita multiple times touch RSI 30 teman di sini untuk Bitcoin ya di time frame 4 jam ya. Jadi kita sentuh RSI 30 beberapa kali bahkan sempat di bawahnya ya. Dan yang berbeda saat ini adalah bahwa kita so far belum menyentuh RSI 30 ini. Jadi satu fakta yang kita tahu bahwa bisa aja ya kita turun sampai ke RSI 30 saat ini. Ini Bitcoin kemarin sempat terkoreksi, ini cukup dalam juga ya. Ini kita balik ke RSI 38. Kalau misalkan ini bakal terjadi penurunan sekali lagi teman-teman ya, maka potensi kita bisa ke level 27 sekian dan itu kemungkinan besar udah berada di bawah 30, bahkan udah bisa sekitar RSI 20-an teman. Itu sebabnya kenapa gue bilang support yang satu ini penting banget yang ada di level 29.4 ini, karena kita udah breakout lalu retest garis ini yang sebelumnya menjadi resist saat ini sudah menjadi support. Dan kalau misalnya kita break support ini kemungkinan Bitcoin bisa all the way ke level 27 sama seperti yang kemarin kita udah bahas teman ya. Jadi dari Fibo ini sekitar 1618, 263 sampai di level 27 sekian buat Bitcoin. Lalu yang kedua teman, ketika Bitcoin bearish teman ya, ketika dia anjlok di bulan Mei, dia nggak dalam sehari dua hari dia bisa mantul balik ke ini teman ya, ke level 52.000 ini dari 60 turun ke 30 balik ke level 50. Ini nggak semata-mata dalam waktu 1 sampai 2 hari, tetapi kita sideways ini lama banget teman ya. Bisa dibilang sekitar 2 bulanan. Jadi sama seperti yang gue bilang di video yang lalu ya, ini aja kita baru sekitar 21-22 hari teman, jadi baru sekitar 3 minggu ya, jadi bahkan nggak sampai 2 bulan. Jadi itu adalah salah satu potensi bahwa Bitcoin bisa aja menuju ke area double bottom ini.
Buat mengkonfirmasi bahwa kita nggak akan break support ini, maka kita harus break resist di atas level 32.000 ini ya. Ini resist yang sejajar banget dengan resist yang ada di tanggal berapa nih ya? Di tanggal 11 Mei teman ya. Jadi ini entah kebetulan atau apa, tetapi persis di bulan Mei teman ya. Ini juga tahun lalu sekitaran bulan Mei tahun 2021 kita mengalami bearish teman, dan ini adalah bottom untuk Bitcoin. Lagi-lagi ini di bulan Mei ya. Cuman bedanya ini tahun 2022. Jadi so far di sekitaran bulan Mei kita selalu mengalami bearish teman untuk Bitcoin. Dan maybe bisa aja terulang lagi bahwa bulan Mei yang satu ini, yang tahun lalu ini menandakan bottom, Bitcoin menuju ke 1M. Ini juga bisa jadi teman Bitcoin udah bottom di level 27 lalu kita menuju ke 1M lagi. Ya selama kita nggak ngebreak support level 27 ini aja teman ya. Atau 26 maksimal lah, karena di beberapa market lain support Bitcoin tuh bisa menyentuh sampai level 26. Jadi mungkin buat teman yang berpikir bahwa kemarin Bitcoin sempat breakout, bener aja dia udah breakout dari pattern symmetrical triangle ini, tetapi overall kita masih sideways dan belum beneran breakout teman. Sampai nanti kita menentukan arah kita break di atas 32 ini, baru kita bisa retest kembali trendline ini menuju ke level 37. Ini trendline symmetrical triangle yang jauh lebih besar lagi teman ya, yang udah kita ukur dari bulan Juni tahun lalu sampai saat ini. Bisa aja kita kembali nge-retest trendline yang satu ini if we break di atas 32 ini. Tetapi momen kalau misalkan Bitcoin bisa menyentuh RSI 30 atau di bawah 30 dan menyentuh sekitar 27 sekian, mungkin di sana gue akan membuka kembali posisi trade gue yang baru di BingX ya. Kalau untuk Bitcoin di BingX sendiri menyediakan leverage sampai 125 kali ya. Kalau market lain paling mentok 100 kali aja. Jadi profitnya bisa jauh lebih maksimal lagi teman. Apalagi dengan fee yang sangat rendah. Untuk weekly-nya sendiri possible banget teman-teman ya, untuk candle yang satu ini dari tanggal 30 sampai 6 Juni nanti bisa aja kita ada di candle hijau seperti ini. Dan itu pertama kalinya teman-teman ya, setelah 8-9 candle straight merah akhirnya kita mengalami satu candle hijau. Dan so far kita closing candle weekly ini juga masih ada di atas garis oranye ini ya. Jadi so far setelah beberapa minggu ini nggak gua update ya, tetapi kita so far nutupnya masih ada di atas garis kuning ini. Jadi nggak di bawah teman-teman. Kalau momen dimana kita nutupnya let's say di level 27 gitu ya, kita candle closing mingguan, itu bisa cukup bahaya kalau menurut gua buat Bitcoin. Karena buat nutup persis di support, maka likelihood biasanya support itu akan break gitu. Nah, tapi ya so far selama kita masih ada di dalam area yang kita arsir berwarna kuning ini ya, at least ini adalah level yang benar-benar minimalnya. So far menurut gua ada momentum buat Bitcoin kembali bounce back ke level 37-38 lagi. Jadi memang ada potensi Bitcoin ke level 27, tetapi selama di akhir minggunya kita bisa mantul kembali ke level 30 atau di atasnya, tetap aja masih bakalan oke ya kalau menurut gua buat Bitcoin. Ya kurang lebih itu aja teman kalau menurut pendapat gue ya. Jadi ini so far kita hanya mengalami pantulan aja setelah kemarin kita terkoreksi cukup dalam teman ya. Jadi bukan berarti ini memberikan kita pertanda apapun sama sekali, belum teman ya. Hanya sebagai pantulan aja karena kita udah turun terkoreksi sekitar 6%. Jadi saat ini mantul, retest support kita mantul. Jadi saat ini belum terlalu menentukan arah Bitcoin selanjutnya bakalan kemana. Jadi itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.